Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Asfi Sidiki dengan NIM J1T000073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis deskriptif pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Wimi Eka Putra, SI, MSI, CI, KNR. Adapun pokok pembahasan kita kali ini yang pertama itu definisi analisis deskriptif, dua langkah-langkah dalam penelitian deskriptif, tiga jenis-jenis penelitian deskriptif, keempat macam-macam penelitian deskriptif, kelima kelemahan dan kelebihan penelitian deskriptif. Satu definisi deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan pada deskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Menurut Sukmadinata pada 2006, pada 2006. Adapun penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan mengintegrasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Yang kedua adalah langkah-langkah dalam menentukan penelitian deskriptif. Proses penelitian deskriptif dapat diikhtisarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif. Yang kedua adalah membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas. Selanjutnya yang ketiga menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat itu melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kelima untuk menentukan kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian dan atau hipotesis penelitian. Yang keenam itu mendesain metode penelitian yang hendak digunakan termasuk dalam hal ini menentukan populasi, sampel, teknik sampling, menentukan instrumen pengumpulan data, dan menganalisis data. Yang ketujuh itu mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistika yang lengkap. Dan yang terakhir itu yang ke-8 membuat laporan penelitian. Adapun tiga jenis-jenis penelitian deskriptif. Menurut Purchan pada 2004, menjelaskan beberapa jenis penelitian deskriptif, yaitu satu studi kasus, kedua survei, yang ketiga ada survei perkembangan, yang keempat adalah studi tindak lanjut, yang kelima adalah analisis rekomender, yang keenam adalah analisis kecenderungan, dan yang ketujuh adalah studi korelasi. Yang keempat itu macam-macam penelitian deskriptif. Dari aspek bagaimana proses pengumpulan data dilakukan, macam-macam penelitian deskriptif minimal dapat dibedakan menjadi empat, yaitu penelitian laporan dari self-report atau research. Yang kedua adalah studi perkembangan atau developmental study. Yang ketiga adalah studi kelanjutan follow-up study. Yang keempat adalah studi social metric atau social metric study. Yang kelima adalah kelemahan dan kelebihan pada analisis deskriptif. Pada kelebihannya itu terdapat pertama, metode ini banyak disukai di berbagai bidang penyelidik. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh melalui percobaan RW tetap menggunakan metode ini untuk mengecek dan membuktikan tingkat rehabilitasnya. Yang kedua itu relatif mudah dilaksanakan. Yang ketiga tidak membutuhkan kelompok kontrol atau pembanding. Yang untuk kelemahannya yaitu kesalahan memiliki kesalahan metode yang timbul karena salah menggunakan, dan selanjutnya itu penelitian ini memberikan informasi yang terbatas tentang pengaruh variabel-variabel yang diteliti karena tidak dapat mengorganisasikan atau menekan variabel-variabel lainnya yang konstan, maka kita tidak dapat mengharapkan bukti yang nyata tentang sebab akibat. Kerugiannya, selanjutnya motivasi subjek yang tidak konsisten sebagai peneliti tidak perlu memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Selanjutnya itu umumnya hasil penelitian hanya berlaku saat ini saja dan sudah tidak dapat relevan lagi di masa yang akan datang. Yang terakhir itu dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.